Baik Bapak Ibu, saudara dan saudari, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, brosur kesempatan hari ini meneruskan yang kemarin ya, penyebab kerasnya hati yang kedua. Ya, langsung saja, ini Ustadz Marjono ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang lama ya, tidak bersua dengan beliau. Alhamdulillah sekarang yang hari ini yang bertugas beliau. Semoga Ustadz Marjono mungkin ada pertanyaan dari brosur. Ya, Ustadz, ada pertanyaan dari brosur. Brosur halaman 11, Ustadz. Tentang hadis an Abdullah bin Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah dari sombong. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada orang senang bajunya itu bagus dan sandalnya bagus. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Mohon dijelaskan hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 93 nomor 147 di halaman 11 tersebut. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah dari sombong. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada orang yang senang bajunya itu bagus dan sandalnya bagus, dan seterusnya. Pertanyaan, apakah orang yang senang bajunya bagus dan sandalnya bagus itu merupakan bagian dari sombong, Ustaz? Bukan, tergantung tujuannya. Dalam hadis itu kan tadi Nabi bersabda sebagai bentuk wanti-wanti dari Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Siapa itu? Siapa saja yang dalam hatinya ada rasa sombong, sifat sombong meski hanya sebesar zarrah. Zarrah itu biasa diartikan seberat biji sawi, artinya sangat kecil sekali ukurannya. Kalau ada sebesar zarrah rasa sombong dalam hati seseorang, maka kata Nabi dia tidak akan masuk surga. Kemudian setelah itu ada seseorang yang bertanya, yang mengatakan bahwa innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya ada orang yang suka pakaiannya bagus, kemudian sandalnya bagus. Yang demikian ini bagaimana wahai Nabi? Apakah termasuk sombong? Ya, Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka silahkan, baju bagus, indah, Allah suka. Sandalnya bagus, nah, kemudian kendaraannya juga bagus. Itu sesuatu yang disukai oleh Allah, dengan catatan semua kebagusan tadi niatnya bukan untuk sombong. Kalau untuk sombong ya termasuk dalam hadis ini ya, punya rumah bagus sombong sehingga merendahkan orang lain, punya mobil mewah sombong
sehingga memandang sebelah mata orang yang mobilnya berada di bawahnya atau orang yang tidak punya mobil. Punya harta yang melimpah, sombong seperti Qarun. Yang namanya al-kibr itu batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia lainnya. Kalau ada sifat sombong, padahal kita diperintah oleh Allah menjalani hidup ini dengan penuh tawadhu, rendah hati. Kok ada orang yang sombong, maka Allah tidak suka. Innallah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka kalau ada orang yang sombong, ini hakikatnya sejatinya sedang menutup kebenaran dari Allah. Kenapa? Karena orang itu, manusia itu diperintahkan untuk tawadhu, rendah hati. Tawadhu itu al-khudu', khusyuk itu khudu' dan tawadhu. Nah, sedangkan orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah menjalani kehidupan dengan hati yang khusyuk, sehingga penuh ketundukan dan ketawaduan. Lah kok malah sombong? Nah, berarti dia menolak kebenaran. Bukan masalah sendalnya bagus, pakaiannya bagus kemudian sombong, bukan. Ya, dilihat kalau tujuannya semua kebagusan yang dia punya tujuannya untuk merendahkan manusia, lah berarti sombong itu. Nah kalau sombong, la yadkhulul jannah. Meskipun hanya seberat dzarrah rasa sombong ada dalam hati, menurut Nabi tidak akan masuk surga. Termasuk orang yang kebetulan sombong dengan ilmu. Kalau ilmunya untuk merendahkan orang lain, berarti dia juga sombong. Maka hati-hati sekali kita. Ya, apapun yang ada pada kita jangan menyebabkan kita sombong. Karena sombong itu berbahaya, menyengsarakan, akan membinasakan. Perlu kita perhatikan ya, perlu kita berhati-hati bahwa ziyadatul mal, bertambahnya harta, itu bisa menyebabkan seseorang sombong. Tidak hanya ziyadatul mal saja, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Nah, misalkan seorang naik pangkatnya dalam pekerjaannya atau dalam masyarakatnya, naik jabatannya, itu bisa sombong kalau tidak hati-hati. Ziyadatul ilmi juga bisa menyebabkan seseorang sombong. Bertambahnya ilmu, kuliahnya semakin tinggi sampai tuntas, pendidikan akademiknya, bisa jadi di kelasnya juara satu terus. Nah itu bisa sombong kalau tidak berhati-hati. Bukan hanya itu saja, ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan kepada Allah, kalau kita tidak berhati-hati bisa menjadikan diri ini sombong. Ya, 5 waktu sholat ke masjid secara berjamaah, berada di soft terdepan terus. Ya, begitu waktu azan berkumandang sudah berada di dalam masjid, melihat saudara muslim yang lain kok tidak ke masjid. Nah, maka bisa jadi kita akan sombong. Orang Islam orang ning masjid kayak nemoni opo kok. Ini loh aku, orang yang lebih bertakwa berarti daripada dirinya. Hati-hati. Puasa Senin Kemis, puasa ayam bid, itu kalau kita bukan niatkan karena Allah, maka bisa menyebabkan sombong. Melihat orang Islam yang lainnya puasa hanya puasa wajib saja, tanpa terasa, tanpa sadar akan muncul olok-olok dalam hatinya. Anu kok mewajib tok, lah sunai piye, kok ra kaya aku, kok tidak seperti saya. Nah, keakuan akhirnya yang muncul, keakuan itu menyebabkan sombong.
Jadi bukan yang bajunya bagus, kendaraannya bagus, itu otomatis sombong, itu belum tentu. Dilihat. Dan insya Allah semua manusia merasakan dalam hatinya, ya, saya beli mobil baru bagus ini, di dalam hati saya ini ada apanya toh? Apakah lantas saat kita berkendara di jalan raya melihat mobil-mobil yang lain yang lebih buruk dari mobil yang kita punya, lantas muncul perasaan sombong? Wah, mobil kok mengkoyo ngono, mobil jadul, panas kepanasan, udan kesumuan karena jendela harus ditutup, nggak ada AC-nya. Kalau AC-nya dipasang, dihidupi, dapat dipasang AC, mesinnya mati, ra kuat. Kok mesake men ketoke mobil neng kok murah. Umpama aku no isin nganggo mobil kuwi. Itu perasaan kita insya Allah mengetahui. Maka saat ada perasaan itu langsung istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Harusnya dianugerahi Allah mobil yang bagus itu bersyukur, ya, gunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Allah. Syukuri nikmat itu. Jangan menyebabkan kita menjadi sombong, merendahkan orang lain. Ada yang beli baju mahal misalkan, bahkan jor-joran itu, nek ora branded ora. Tujuannya apa? Biar di hadapan teman-temannya, rekan-rekan sejawatnya, biar dikatakan orang kaya. Karena apa yang dipakai dari atas sampai bawah semuanya branded. Bahkan ada, biasanya ini ya, ini biasanya tapi tidak semuanya, kaum hawa jor-joran, beli tas sampai renteng-renteng, tasnya itu naik gowo ben ketok branded gitu. Kalau dibawa begini saja ditenteng tok rapatek ketok, sehingga dicangklongke ngene jalannya, ben orang-orang tahu, wah tasnya branded. Salah satu merek tas yang branded apa Ustaz? Ada yang tahu lah? Ini bapak-bapak nggak ada yang tahu. Maaf. Bapak itu tasnya satu sampai suwek-suweknya tinggu terus. Apa ya? Pokoknya itulah salah satu merek yang branded biar orang tahu. Nah. Kalau ternyata wis ditunjuk-tunjukkan gini, kok tidak ada sing alok? Tidak ada yang memuji, wah tasnya ini branded ya, mahal ya. Kok gak ada yang mengatakan itu? Tiba-tiba cerita sendiri. Wah kemarin alhamdulillah saking dapat rezeki dari Allah, hingga alhamdulillah bisa beli tas ini. Ditunjuk-tunjukkan, dicerita-ceritakan, padahal tidak ada yang tanya. Lantas ditunjuk-tunjukkan. Nah itu berarti dengan memiliki barang bagus tujuannya untuk sombong, biar dikatakan orang kaya, awang sugih. Ya dapatnya ya hanya itu, sebutan kaya oleh sebagian masyarakatnya. Baru kekayaannya hilang, musnah sudah. Ada yang bajunya harganya berjuta-juta, berjuta-juta, tidak ada orang tanya, dicerita-cerita, kok ini baju ini habis beli di sana, ini loh, apa limited edition misalkan, nah, ini terbatas, ini hanya dibuat misalkan hanya 10 tok, tidak lebih. Nah ini karena limited edition harganya menjadi mahal. Jadi hanya 10 orang yang kaya saja yang bisa beli barang ini. Tidak semuanya bisa. Nah kalau baju beli di pasar, oke sing ngembari. Di jalan-jalan banyak yang kembaran. Ini harganya mahal, ini limited edition. Padahal tidak ada orang yang tanya. Nah, perasaannya, waduh wis tuku barang mahal-mahal,
baju mahal-mahal limited edition kok tidak ada yang tanya. Nah, terus piye ini? Nah, karena dalam hatinya adanya sombong, biar tampak, biar dikatakan kaya oleh manusia, ben beda di hadapan manusia. Tiwas tuku ora enek wong, tidak ada orang yang memuji. Makanya terus cerita kemana-mana, tiap ketemu orang diceritani. Nah, ini limited edition, harganya puluhan juta, harganya ini, tasnya sekian puluh juta, sepatunya sekian puluh juta. Kayak manfaatnya apa? Dicerita-cerita ke. Terus ambil dalil, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Maka nikmat Tuhanmu cerita no. Ngambil dalil itu. Sehingga apa-apa diceritake, nggak ada yang tanya. Nah, kalau tujuan hatinya dengan itu untuk menyombongkan diri, biar dianggap orang kaya, biar dianggap beda di hadapan manusia lainnya, biar dianggap kaya dan beda di tengah-tengah komunitasnya. Nah, maka ini sombong. Meski barangnya bagus-bagus, namun kalau tujuannya untuk itu merendahkan manusia yang lain, maka Allah juga tidak cinta. Allah tidak suka. Yang Allah suka itu orang yang dianugerahi oleh Allah barang yang bagus, dia bersyukur. Bersyukur tidak untuk kesombongan. Maka Allah mencintai hamba yang demikian. Dianugerahi mobil bagus, bersyukur mobilnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah. Maka Allah cinta. Ya, bajunya bagus, digunakan, disyukuri dan digunakan untuk aktivitas yang Allah ridhoi. Maka Allah cinta. Sekalipun itu bagus, namun untuk kesombongan di hadapan manusia, Allah tidak suka. Allah tidak suka. Karena Allah tidak suka, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Wis to mbok omahmu apike kaya ngopo, mobilmu apike kaya ngopo, bondomu kayak kaya ngopo, namun itu kalau menyebabkan dirimu sombong terhadap manusia dan menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka tidak akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak melihat prejengan kita, tidak melihat bentuk fisik kita, dan juga Allah tidak melihat harta kekayaan kita. Tidak penting bagi Allah wujud fisik kita, pekerjaan kita, apakah di hadapan masyarakat pekerjaan kita dianggap mulia atau dipandang sebelah mata oleh manusia, punya banyak harta atau tidak, Allah tidak butuh itu. Tetapi yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah ini, tetapi Allah melihat pada hati kita masing-masing dan juga amal kita. Kalau diberi harta melimpah kemudian muncul di hati perasaan sombong, lah itu yang dilihat oleh Allah, sombongnya itu. Kemudian harta itu tidak kita belanjakan di jalan yang Allah ridhoi, tetapi untuk memenuhi gaya hidupnya yang sombong, maka tidak akan dicintai oleh Allah. Ini bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya. Nah, umat Islam itu justru harus kaya, dengan catatan kekayaannya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan malah menjauhkan dirinya dari Allah. Sombong termasuk sifat yang menjauhkan diri seseorang dari jalan Allah. Sombong itu ya, sebagaimana iblis itu sombong. Iblis itu sombong, merasa paling segalanya, paling baik, paling superior dibanding Adam. Maka ketika diperintah sujud kepada Adam, tidak mau, iblis menolak.
Ya, langsung jawabannya ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, langsung nyaut iblis, qala ana khairum min. Coba Al-A'raf ayat berapa itu? 11 atau berapa? Di brosur Ustaz. Oh ada. Ya, di brosur halaman pertama masuk ke halaman kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma man'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahruj innaka minas sawirin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, yakni Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iya dah. Iblis diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Bukan berarti Adam ini layak atau diciptakan oleh Allah agar yang lain sujud. Bukan itu poinnya. Ini Allah hendak menguji, memberikan tes pada malaikat, pada iblis. Karena yang diciptakan malaikat dan iblis dulu, manusia belakangan. Kemudian setelah Allah ciptakan manusia, Allah hendak menguji. Maka baik malaikat maupun iblis diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam. Poinnya, kalau aku yang memerintahkan yaitu Allah, ini mereka akan taat, akan tunduk apa tidak? Kalau malaikat langsung sujud, fasajadu, tanpa pikir panjang, langsung sujud, taat betul kepada Allah. Kalau Allah perintahkan sujud kepada Adam, malaikat pun langsung, karena ini perintah dari Allah. Tetapi iblis tidak. Iblis tidak mau bersujud, menolak. Lantas ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ini yang nyuruh aku, kok kamu gak mau sujud? Apa yang menghalangimu? Apa yang menghambatmu untuk tidak sujud kepada Adam? Padahal itu perintah dariku. Iblis langsung nyaut, qala ana. Kan begitu, itu bacaannya kan pendek, ana. Padahal yang kita tahu dalam bahasa Arab, ana itu panjang, ana kan itu. Harusnya itu qala ana. Tetapi kenapa dibaca pendek? Qala ana khairum min. Itu menunjukkan, mengisyaratkan betapa cepatnya. Artinya bacaan pendek di situ, ana di situ menjelaskan iblis tidak pikir panjang untuk membangkang perintah Allah. Saking angkuhnya, saking sombongnya, sehingga tidak berpikir lagi. Kalau itu dibaca panjang, qala ana, nah, berarti sempat berpikir. Oh iya ya, kok saya tidak mau sujud padahal aku yang menciptakan juga Allah. Ya, sedang Allah perintahkan aku untuk sujud pada Adam, kok aku ra gelem sujud ki jane ngopo? Nah,
Itu berarti punya kesempatan dia berpikir dulu. Tetapi itu dibaca pendek mengisyaratkan bahwa iblis tidak pikir panjang lagi untuk durhaka kepada perintah Allah. Maka ayat itu dibaca pendek, qala ana. Saking wis ora mikir. Pokoknya secepat kilat menyaut apa yang menjadi pertanyaan dari Allah tadi. Tanpa pikir panjang lagi. Qala ana khairum min. Aku lebih baik darinya. Aku lebih baik. Nah, ini sebetulnya jawaban iblis yang demikian ini dipicu dari rasa iri dulu. Iri. Kenapa yang diberi tugas sebagai khalifah itu Adam, yaitu manusia, bukan dirinya? Padahal yang dahulu diciptakan dirinya, manusia itu belakangan. Tetapi kenapa oleh Allah yang diberi tugas sebagai khalifah itu adalah manusia yang diciptakan belakangan? Iblis punya perasaan iri. Lah dari iri itu kemudian memunculkan sifat-sifat negatif lainnya. Dari iri memunculkan sifat sombong. Lah sekarang pertanyaannya, yang diberi tugas khalifah itu Adam, yaitu manusia, kenapa yang iri iblis? Yang diberi nikmat berupa mobil baru itu orang lain, tetangga kita, kenapa yang iri kita? Yang diberi amanah dinaikkan pangkat dan jabatannya saudara kita atau orang lain, kenapa yang iri kita? Kalau kita melihat orang lain mendapatkan anugerah dari Allah, kok kita iri, berarti punya sifat yang sama dengan iblis. Sudah, jangan kepingin punya sifat seperti iblis. Kesudahannya binasa. Dari iri kemudian muncul sombong. Kesombongannya dibuktikan dengan menjawab pertanyaan Allah tadi. Ana khairum min. Saya lebih baik darinya. Kenapa kok dia yang diberi tugas sebagai khalifah? Saya lebih baik dari fulan. Kenapa fulan yang dinaikkan pangkatnya, bukan saya? Padahal secara bekerja saya lebih lama, secara ilmu, secara akademik, sekolah saya lebih tinggi, ijazah saya lebih tinggi. Kenapa kok fulan yang dinaikkan pangkatnya? Itu iri. Kemudian muncul sombong, merasa lebih baik awalnya dipicu dari iri, persis yang dilakukan oleh iblis. Terus kemudian khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut pandangan iblis, api lebih kuat daripada tanah. Maka yang lebih lemah harus sujud kepada yang lebih kuat, bukan yang kuat bersujud kepada yang lemah. Maka iblis pun menolak. Nah, kalau kita punya sifat semacam itu, hati-hati. Dari iri hati bisa memunculkan sifat-sifat negatif, termasuk kesombongan. Sifat-sifat yang membuat kita kulaan dosa setiap hari. Dari iri, tetangga punya nikmat dianugerahi oleh Allah, merasa dirinya yang harusnya lebih pantas mendapatkan itu, sehingga iri, kemudian muncul sombong, kemudian memfitnah dan lain sebagainya. Nah, itu maksud dari hadis tadi. Maksud bahwa orang yang suka sesuatu yang bagus bukan berarti otomatis sombong, bukan. Dilihat dulu. Kalau niat dalam hatinya membeli sesuatu yang bagus dengan tujuan agar bisa bermegah-megah di tengah manusia,
dengan tujuan di jalan biar terlihat beda dari yang lain, untuk kesombongan di tengah-tengah manusia, lah itu kebagusan berarti menyeret dirinya pada perbuatan sombong. Itu yang dibenci oleh Allah. Kalau kebagusan itu tidak menyebabkan dirinya sombong, maka itu dicintai oleh Allah. Tergantung niat. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Perbuatan itu tergantung dengan niat seseorang. Seseorang itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya beli yang bagus untuk sombong, berarti sombong dia, dibenci oleh Allah. Kalau beli yang bagus niatnya bukan untuk sombong, biar kegiatan fisabilillah itu lebih lancar, maka itu yang dicintai oleh Allah. Ya, ada lagi.